Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Manggala Mojopahit Gajah Kencana bagian 16. Anuraga tersentak kaget. Cepat ia hendak menolong anak itu, tapi ia urungkan niatnya ketika melihat Wawa tak menyerang lagi, melainkan tegak berdiri bercekak pinggang. Sikapnya tak ubah seperti seekor ayam jago yang berkokok membanggakan kemenangannya. Namun karena kaki sudah terlanjur diayun, Anuraga pun tetap lanjutkan langkah menuju ke gelanggang. Ia tetap menghampiri Dipa yang saat itu masih tersungkur di tanah. Rupanya berat juga anak itu rubuh, sehingga beberapa saat matanya masih terasa berkunang-kunang, kepala pening. Anuraga tahu apa sebab Dipa menderita kekalahan itu. Anak itu berkat ingatannya yang tajam dapat menirukan gerakannya ketika ia bertempur melawan Windu Janur. Dan apa yang diketahui Dipa amat terbatas sekali. Maka setelah semua gerakan yang diingatnya itu habis ditirukan seluruhnya, ia bingung, tak tahu bagaimana ia harus menghadapi sergapan Wawa. Kebingungan itulah yang menyebabkan Dipa tertegun, dan kelambatan yang hanya beberapa kejap itu harus dibayar mahal. Tubuhnya terbanting, mukanya menumbuk tanah keras, kulit muka anak itu lecet, hidungnya berdarah. "Dipa, engkau terluka?" tegur Anuraga dengan nada lembut beriba-iba. "Wah, Brahmana, jagomu jago kapuk, baru termakan pukulan sekali saja sudah jera," tertawalah Wawa. "Bagaimana? Sudah menyerah kalah atau masih minta aku ajar sampai remuk?" Anuraga tak menghiraukan kesombongan anak itu. Ia curahkan perhatian untuk membangkitkan semangat Dipa. "Nak, sakitkah engkau?" ulangnya. Dipa menggeliat duduk. Diusapnya muka dan hidungnya yang berdarah itu dengan ujung baju, lalu menjawab, "Sakit sedikit, tetapi sekarang sudah tak terasa." Anuraga mengangguk kagum. Ia tahu bahwa anak itu memang keras hati dan tak pernah merintih walaupun menderita kesakitan yang bagaimanapun juga. "Dipa, engkau seorang anak laki-laki yang jantan. Indahnya langit karena bertabur bintang-bintang bergemerlapan. Indahnya hidup karena berhias derita. Menang atau kalah sudah jamak dalam peperangan atau perkelahian. Yang menang bisa kalah, yang kalah akan dapat menang. Apabila yang menang itu dimabuk kemenangan dan yang kalah itu mau meneliti sebab-sebab kekalahannya." Anuraga berhenti sejenak untuk menyelidik kesan di wajah anak itu. Dilihatnya Dipa mendengarkan dengan penuh perhatian. "Setelah mendengar keteranganmu bahwa engkau telah minum darah ular berjambang, ku tahu secara ajaib engkau telah memperoleh sesuatu anugerah yang jarang diperoleh orang. Engkau telah mendapat kekuatan tenaga alamiah yang sangat besar. Karena itulah maka ku suruh engkau melawan Wawa, karena ku percaya engkau mempunyai kemungkinan besar untuk mengalahkannya. Dan benar-benar tidak pernah kuduga sebelumnya bahwa berkat ingatanmu yang tajam kau dapat menirukan gerakanku semalam ketika aku melawan pendeta Windu Janur. Aku gembira sekali atas kecerdasanmu. Seharusnya engkau dapat memenangkan pertempuran itu apabila engkau tak bingung. Setelah habis melakukan gerakan itu seluruhnya, jangan gugup. Ulangilah lagi dari permulaan. Tetapi aku tidak dapat menyalahkanmu karena engkau hanya meniru, tak pernah menerima pelajaran ilmu tata gerak itu secara langsung." "Ya, Paman." Rupanya Wawa tak sabar menunggu lebih lama.
teriaknya. "Hei gajah, saat ini engkau sedang bertanding lawan aku. Engkau masih berani berkelahi lagi atau sudah menyerah kalah?" Dipa terbeliak. Ia hendak menjawab, tapi didahului oleh Anuraga. "Dipa, ku tahu sumber penyebab kekalahanmu. Sekalipun tanpa menirukan tata gerak yang kulakukan semalam, kau tetap akan mengalahkan anak itu. Yang utama dalam menghadapi lawan, janganlah sekali-kali engkau menilai siapakah diri lawan itu dan siapakah dirimu, karena penilaian itu akan memberi akibat kurang baik. Jika engkau menganggap dirimu lebih unggul, mudahlah engkau dikuasai rasa congkak dan memandang rendah lawan. Jika engkau merasa dirimu lebih rendah atau lemah, tentu engkau segera dihinggapi rasa takut dan hilang kepercayaan pada dirimu. Oleh karena itu, janganlah menilai lawan dari kedudukan, golongan, dan kekuatannya, melainkan anggaplah lawanmu itu sebagai seekor harimau. Jika engkau tak menghancurkannya, dia pasti akan memakanmu." Dipa hanya terdiam mengangguk-angguk. Anuraga menyadari bahwa Dipa itu masih diselimuti oleh rasa rendah diri dari kelahirannya. Anak sekecil itu sudah mengerti bahwa dirinya seorang anak sudra, kasta yang paling rendah, bahwa sebagai anak sudra ia harus menghormat setiap orang, harus mengalah dan menerima perlakuan apapun dari mereka. Apabila alam pikiran dan jiwa anak itu tak dibangun, kelak dia tentu sukar berkembang. Anuraga menimang dalam hati. Diam-diam ia pun merencanakan, pada lain kesempatan yang luang, ia akan menceritakan kepada anak itu tentang sejarah kehidupan Ken Arok yang penuh noda hitam. Lahir dari hubungan gelap dan dibuang oleh ibunya, dibesarkan oleh seorang pencuri yang mendidiknya dalam bidang kemaksiatan, akhirnya membunuh Akuwu Tumapel dan merebut istri dan kedudukan Akuwu itu, lalu melangkah pula pada puncak tangga yang teratas sebagai raja pertama dari Singosari dengan gelar Raja Batara Sang Amurwabumi. "Dipa," katanya, "2 kali engkau telah menderita kekerasan tangan Wawa. Pertama, engkau dikeroyok dan dipukuli, lalu engkau dihantam dan ditendang. Ku khawatir apabila engkau masih berani melawannya lagi, engkau pasti akan menderita cedera yang lebih hebat lagi. Mungkin lehermu akan dipelintir, tubuhmu akan dibanting sampai tulang-tulangmu pecah. Memang begitulah nasib orang yang kalah, diajak, dihina, dan ditindas. Kebalikannya, apabila engkau dapat mengalahkan Wawa, engkau pasti bebas dari gangguan anak-anak nakal itu. Mereka tentu jeri kepadamu dan tak berani menghinamu lagi. Tetapi aku yang salah. Mengapa tahu kalau engkau kalah kuat dari Wawa, kusuruhmu melawannya? Dipa, ikutlah pulang dengan putra buyut itu, dan aku pun hendak melanjutkan perjalanan ke pura kerajaan." "Hei gajah, sudah jemu aku menunggumu. Kalau engkau tetap duduk di situ, kepalamu akan kuinjak-injak." Tiba-tiba Wawa berseru seraya maju menghampiri. Tiba-tiba Dipa beranjak bangun. Kelesuan wajahnya lenyap. Sepasang gundu matanya yang bundar tampak menggelimang minyak. Bulu alisnya yang lebat meregang tegak. Hidungnya yang besar mengembang basah seperti singa yang menghadapi lawan. "Dipa, engkau hendak melanjutkan perkelahian lagi?" seru Anuraga kejut-kejut girang. Dipa tak sempat menyahut. Ia hanya anggukan kepala lalu maju selangkah. Wawa agak terbeliak melihat sikap si gajah. Namun secepat itu pula ia menghardik. "Bagus gajah, gembira sekali hatiku mendapat lawan senekat engkau. Biasanya lawanku tentu sudah lari terkancing-kancing setelah merasakan tinjuku." "Memang benar," sahut Dipa, "tinjumu amat keras sekali. Aku sendiri pun heran.
mengapa tulangku tak patah menerima pukulanmu?" "Baiklah," seru Wawa, "kali ini tulangmu tentu remuk. Kumulai sekarang." Anak yang lebih besar badannya dan lebih tua umurnya itu segera layangkan tinju ke arah muka lawannya. Dan seperti pertempuran yang tadi, Dipa si gajah pun menggunakan tata gerak dari Anuraga untuk menghindar. Pertempuran berlangsung seru. Wawa tampak amat bernafsu sekali untuk memukul rubuh lawannya. Tangan dan kaki serempak digerakkan untuk meninju dan menyepak. Menghadapi serangan kejar itu, mau tak mau gajah tampak terdesak. Anak itu mulai gugup sehingga gerakan menghindarnya mulai kacau. Dan akhirnya terbawalah ia dalam irama serangan lawan. Makin jauh gerakannya dari tata gerak yang dilakukan Anuraga. Anuraga mulai gelisah. Bermula ia tak puas. Dianggapnya Dipa lemah nyali, cepat gugup. Tetapi pada lain saat, Brahmana itu cepat menyadari bahwa si gajah itu memang seorang anak pengembala yang tak tahu pengalaman. Dan tata gerak yang dilakukannya itu hanya hasil melihat Anuraga berkelahi dan bukan langsung menerima pelajaran ilmu itu. Bahwa gajah gugup dan bingung memang dapat dimaklumi. Lawannya seorang anak yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih kejam. Membayangkan hal itu, kecemasan Anuraga makin meningkat. Ia khawatir anak itu akan menderita lebih parah. Tetapi sebelum ia sempat memikirkan daya untuk menolong, di gelanggang telah terjadi perubahan yang mengejutkan. Wawa berhasil mendaratkan pukulannya ke bahu Dipa, sehingga anak itu terpontang-panting belakang. Wawa tak mau memberi ampun lagi. Dihunjamnya sebuah tinju lagi ke dada. Duk! Dipa sempat miringkan tubuh sehingga baunya yang menderita. Tubuh anak itu berguncang-guncang keras. Belum sempat ia menegakkan diri, pukulan Wawa melayang pula. Bagi hujan mencurah, tinju Wawa berhamburan menabur tubuh Dipa. Anak itu benar-benar tak berdaya. Namun walaupun hidung dan mulutnya mengucur darah, ia masih kuat bertahan tak sampai rubuh. Setiap tinju Wawa mendera tubuh Dipa, kawanan anak-anak itu selalu menyambut dengan sorak-sorai. "Bagus, hajar terus sampai mati." Jika Dipa menderita siksaan badan, adalah Anuraga menderita siksaan batin. Brahmana itu benar-benar gelisah sekali. Lebih gelisah daripada ketika semalam ia bertempur melawan Winujanur yang akhirnya tak tahan melihat penderitaan Dipa. Ia terus hendak loncat ke tengah gelanggang untuk mencegah Wawa. Biarlah Dipa dinyatakan kalah dan ia tinggalkan desa itu daripada Dipa menderita kesakitan. Tetapi keputusannya itu pun terlambat. Sebuah hantaman keras dari Wawa membuat Dipa terhuyung-huyung ke belakang dan rubuh. Dan pada saat itu Wawa pun meloncat menerkamnya. "Hei, berhenti!" Anuraga tak dapat bersabar diri lagi. Ia meloncat dan meneriaki Wawa. Tetapi Brahmana itu mendadak terhenti di tengah jalan. Suatu peristiwa yang tak terduga-duga telah terjadi. Pada saat Wawa tiba dan ulurkan kedua tangan hendak mencekik leher Dipa, tiba-tiba meloncat bangun dan menyongsong perut Wawa dengan kepalanya. Duk! Wawa tak menyangka bahwa si gajah yang sudah rubuh tak berdaya itu masih mampu bergerak. Ia yakin pukulannya yang terakhir itu tentu membuat Dipa pingsan. Maka dengan hati longgar ia menghampiri hendak mencekik leher anak itu. Karena gerakan Dipa itu tak disangkanya sama sekali dan dilakukan pada jarak yang dekat, Wawa tak mampu menghindar dan melindungi diri lagi. Perutnya serasa terbentur batu keras. Napas serasa berhenti seketika dan kekuatannya pun hilang sama sekali. Tubuh Wawa terdorong jatuh ke belakang. Duk! Kepalanya terantuk batu dan rebahlah ia tak dapat berkutik lagi. Sementara sehabis membenturkan kepala ke perut Wawa,
Pandangan mata Dipa pun berkunang-kunang, lalu gelap, semakin gelap, dan akhirnya ia pun rubuh juga. Pecahlah jerit pakikan dari kawanan anak-anak nakal itu ketika melihat Wawa terkapar rebah di tanah. Mereka berhamburan menghampiri Wawa. "Wawa, Wawa, mengapa engkau? Bangunlah!" Mereka sibuk menguncang-uncang tubuh Wawa seraya memanggilnya. Namun Wawa tetap pejamkan mata. Mereka tetap berusaha membangunkannya. "Hei, kepalanya berdarah!" Tiba-tiba salah seorang anak memekik kaget ketika melihat kepala Wawa bergenang darah. "Tubuhnya kaku!" teriak anak yang lain. "Mulutnya berbuih!" sambung kawannya. "Celaka! Wawa mati!" Tiba-tiba seorang anak menjerit kaget. "Ayo kita laporkan pada bapaknya." Anak itu terus lari seraya berteriak-teriak, "Wawa mati! Wawa mati dibunuh si gajah!" Laksana tawon dionggok dari sarangnya, berhamburanlah anak-anak itu lari ke dalam desa. Sepanjang jalan mereka berteriak-teriak sekuat-kuatnya bahwa Wawa mati dibunuh si gajah. Melihat itu, putra buyut desa pun juga hendak menyusul mereka, tetapi Anuraga mencegahnya. "Baiklah, engkau tinggal di sini dulu. Kurasa Wawa tidak mati, mungkin dia hanya pingsan." Bagaimanakah keadaan Wawa dan Dipa sesungguhnya? Apakah mereka masih bisa diselamatkan? Kita tunggu kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.